direktur utama dari perusahaan yang dimiliki oleh suaminya Ibu Puan Maharani sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apakah ini akan berlanjut pada suaminya Puan Maharani? Apakah ada keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus ini? Apakah suami Puan Maharani juga akan ditersangkakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCT, kita lihat perkembangan kasus dari Johnny G. Plate yang ditersangkakan sebagai menteri. Dan tentu ini menuai keriuhan di media massa, di publik, karena Nasdem digoyang dengan unsur politis yang sangat kental. Berkali-kali kita bahas ya, sebetulnya bukan persoalan dia korupsi atau tidak, kemudian kita apalagi kita membela koruptor, musuh berat kita itu koruptor. Tapi soalnya adalah bahwa kita tahu juga sudah menjadi rahasia umum bahwa para petinggi partai politik disandera dengan kasus-kasus yang model-model begini. Kalau tidak dukung kami keluarkan sprindik. Kalau tidak dukung kami tersangkakan. Kalau tidak dukung kami tahan. Dengan dibongkar kasus-kasusnya, kan itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Tapi kita melihat ada kabar yang cukup menarik, cukup unik, masuk babak baru ketika Johnny G. Plate menawarkan diri sebagai justice kolaborator. Dia akan membongkar semua yang terlibat di situ. Ya, saya kira itu hal yang sangat layak dilakukan agar bersih-bersihnya beneran gitu. Jangan sampai bersih sebagian. Kalau bersih sebagian nanti yang bersihnya terkotori lagi. Apalagi mau disapu dengan sapu yang kotor. Kan bukannya membersihkan, malah mengotori gitu. Nah, kita lihat ini ada kabar Kejagung akan dalami peran Happy Hapsoro di kasus BTS Kominfo. Nah, siapa? Happy Hapsoro itu suami dari Puan Maharani. Kejagung menyatakan akan menelisik dugaan peran Hapsoro Sukmono Hadi atau Happy Hapsoro di kasus BTS Kominfo. Hal itu disampaikan setelah Kejagung secara resmi menetapkan M. Yus Rizgi, Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau Basis Investment sebagai tersangka. Nah, Direktur Utama sudah dijadikan tersangka. Yang punyanya Hapsoro Sukmono Hadi. Dia punya saham di situ 99% kalau tidak salah. Ya udahlah, mutlak aja lah punya dia gitu ya. 99% kan luar biasa. Nyaris 100%. Nah, apakah mungkin, nah, ini kan pertanyaan rakyat saja. Apakah mungkin Hapsoro Sukmono Hadi ini tidak tahu kasus itu? Apakah mungkin Happy Hapsoro tidak memberikan izin terhadap proses ini? Saya kira kalau angkanya sampai T-an begitu, tadi berapa? 8,32 T. Rasa-rasanya sih nggak mungkin ya. Seorang pemilik tidak tahu apa yang dilakukan anak buahnya meskipun dia direktur utama. Jadi kita kalau mau berbicara tentang alat bukti tentu bukan ranah kita. Itu ranahnya Kejaksaan Agung. Maka itulah yang digunakan oleh Kejaksaan Agung dalam menyikapi ini, bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung. Ini menarik nih, bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung, tetapi kami bertindak berdasarkan ada tidaknya alat bukti. Itu dia kata kuncinya. Jadi seujung manapun, kalau nanti alasannya alat buktinya nggak ada, tidak ada dua alat bukti yang memperkuat, ya sudah, selamat. Dan pasti selamat. Kenapa? Suaminya Puan. Mudah-mudahan saya salah. Tapi saya punya keyakinan yang begitu besar gitu melihat proses ini. Saya kira
ya nggak akan nyampe. Memang sudah nyaris sangat dekat sekali ya direktur utama ke ownersnya, tapi nggak akan nyampe lah. Cengkramannya begitu kuat. Kita kan lihat bagaimana kasus-kasus politik hari ini, kasus-kasus hukum hari ini, itu nuansanya terlalu politis. Unsur politiknya terlalu kental. Iya kan? Bagaimana kita tahu misalkan ini sudah menjadi rahasia umum ya, banyak orang-orang, banyak pihak-pihak, banyak bahkan kepala partai politik yang tersandera dan itu dijadikan alat untuk menekan. Kalau kamu nggak mau, saya keluarkan sprindik. Kalau kamu nggak mau dukung kami, maka ini akan dibongkar. Ya persoalannya kan persoalan birokrasi di negeri ini yang bahkan ada beberapa pihak, beberapa petinggi yang betul-betul tidak melakukan korupsi, betul-betul tidak niat melakukan korupsi, terjerat juga kasus korupsi. Kenapa? Sistemnya gitu, yang akhirnya dia sendiri tidak bisa lepas dari situ. Makanya wajar ketika Mahfud MD bilang tempo hari kan, malaikat aja masuk ke lingkaran itu, dia jadi iblis. Ini yang menjadi PR besar kita hari ini. Harus ada tata kelola yang diperbaiki secara betul-betul, secara fundamental. Kita lanjutkan ya. Jadi saya nggak tahu, kan kurang lebih gitulah. Ya nanti itu kan tergantung alat buktinya ada atau tidak. Kita belum bisa mengetahui. Ya udah panggil saja dulu. Ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung, Agung Kuntadi. Dalam kasus BTS, Kejagung menduga perusahaan Yus Rizki yaitu basis investment berperan sebagai penyedia panel surya dalam proses BTS 4G paket 1-5. Menurut Kejagung, terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan panel surya itu yang menyebabkan kerugian negara. Itu tadi ya berapa 8,32 triliun. Dan berdasarkan akta perusahaannya, Happy Hapsoro merupakan pemilik 99,9% dan 0,1% dimiliki oleh PT Muhammad Mangkuningrat. Ya memang modelnya begitu ya. Seperti lucu-lucuan, ngapain sih 0,1%? Kuntadi mengatakan kejaksaan menelusuri dugaan peran pemilik manfaat alias benefit ownership perusahaan tersebut. Menelusuri. Namun Kuntadi kembali mengatakan semuanya harus berdasarkan alat bukti. Jadi ujung-ujungnya ini menjadi dasar. Nah, bagaimana alat bukti ini ditemukan? Ini yang kita lepas kemudian menjadi tidak tahu. Apakah alat bukti itu sebenarnya ada tapi dianggap tidak ada? Ya. Ataukah alat bukti itu kuat kemudian disebutkan tidak kuat? Itu yang wilayahnya bukan wilayah kita. Saya kira kalau teman-teman pengacara mungkin mulai agak bisa menebak gitu ya, ini arah-arahnya kemana gitu. Inilah yang kemudian yang membuat pertanyaan besar kita bagi pemerintah, terutama Pak Luhut kemarin yang bilang bahwa Indonesia ini sudah berada di jalur yang tepat, kita ini sudah on the track. On the tracknya sebelah mana? Ketika hukum dipilah-pilih, ketika korupsi makin merajalela, yang seperti ini gitu. On the tracknya sebelah mana? Kepala Pusat Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan kasus ini masih berproses. Sampai kapan prosesnya? Wallahu a'lam bishawab. Dia berujar lembaganya tidak akan menutup-nutupi setiap fakta yang ada di kasus ini. Menurut dia semuanya akan diungkap di persidangan. Tidak akan bisa ditutup-tutupi ketika perkara ini sudah dilimpahkan dan berproses di pengadilan. Dia meminta semua pihak untuk tidak berasumsi. Waduh, rakyat nggak boleh berasumsi. Gimana ya? Kejagung kata dia bekerja berdasarkan alat bukti. Itu lagi ujungnya ke situ terus gitu. Semua berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan. Siapa yang menyidiknya? Ya mereka. Oke, ini yang tadi masih sama ya, Yus Rizki, direktur utama dari perusahaan yang dimiliki oleh suaminya Ibu Puan Maharani sudah ditetapkan menjadi tersangka. Apakah ini akan berlanjut pada suaminya Puan Maharani? Apakah ada keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus ini? Apakah suami Puan Maharani juga akan ditersangkakan?